Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam nih, sumber-sumber yang Anda bawa ini soal isu yang mungkin sering nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Ya, soal bycatch, atau tangkapan sampingan ya dari pemakaian jaring insang atau gillnet itu. Ada beberapa riset dan laporan di sini yang, wah, nunjukin betapa seriusnya ini buat kehidupan laut. Jadi, misi kita sekarang, coba kita pahami bareng-bareng ya, seberapa besar sih masalahnya, terus apa aja penyebabnya, dan adakah solusi yang lagi dicoba? Semuanya kita dasarkan dari materi ini. Apalagi kan jaring insang ini banyak banget dipakai ya, terutama nelayan skala kecil di mana-mana, jadi pasti kompleks nih urusannya. Betul sekali. Kalau kita baca data-datanya ini, wah gambarannya memang agak mengkhawatirkan ya. Baik ke jaring insang ini bukan cuma soal salah tangkap sesekali gitu. Tapi ini udah jadi ancaman serius buat banyak spesies yang dilindungi. Mamalia laut misalnya, lumba-lumba, paus kecil, terus penyu, bahkan burung laut juga. Kita bicara soal populasi yang turun drastis. Bahkan, ya ampun, ada yang sampai punah kayak lumba-lumba baiji itu, terus fakita yang sekarang di ujung tanduk. Kritis banget statusnya. Banyak loh spesies lain yang statusnya di daftar merah IUCN itu udah critically endangered. Itu genting sekali. Selangkah lagi bisa punah di alam liar. Dan ya, jaring insang ini salah satu biang keladinya. Wah, sampai punah dan status kritis ya. Berarti ini bukan sekedar kecelakaan kecil dalam penangkapan ikan ya. Seberapa luas sih sebenarnya dampak jaring insang ini kalau kita lihat dari data-data di sumber kita? Luas banget. Masif. Contohnya nih, ada studi di Samudra Hindia. Itu perkiraannya, total tangkapan sampingan lumba-lumba sama paus kecil aja ya, oleh jaring insang tuna, itu mencapai 4,1 juta individu. 4,1 juta. Iya, dan itu periode 1950 sampai 2018. Angka segitu pun kemungkinan besar masih di bawah angka realnya loh. Karena itu belum hitung hewan yang mungkin lepas tapi lukanya parah, terus mati belakangan, atau yang terjerat ghost nets. Ghost nets, jaringan tuh ya? Iya, jaring yang hilang atau sengaja dibuang, tapi masih aktif menangkap di laut. Jadi perangkap maut gitu. Jadi, ya potensi kerusakan jangka panjangnya ke ekosistem itu besar sekali. Studi lain misalnya dari Denmark, Norwegia, Alaska itu juga sama, mengkonfirmasi bycatch burung laut yang tinggi, kayak burung eider, guillemot, murre, bahkan northern fulmar juga kena. Angka 4,1 juta itu, aduh, bikin merinding ya. Ini langsung kepikiran, sebenarnya apa sih yang bikin jaring insang ini sebegitu nggak selektif gitu? Faktor apa aja yang bikin bycatch-nya bisa sebanyak itu? Nah, sumber-sumber kita ini nunjuk beberapa faktor kunci. Dan ini cukup konsisten loh di berbagai jenis hewan yang kena. Ada 3 faktor teknis dari jaringnya sendiri yang pengaruhnya besar. Pertama, kedalaman air tempat jaringnya dipasang. Kedua, ukuran mata jaringnya, mesh size, itu. Ini kan nentuin ya, ukuran hewan apa aja yang bisa nyangkut atau lolos. Ketiga, ketinggian panel jaringnya. Selain itu, ada juga faktor operasional. Operasional, maksudnya cara pakainya gitu ya? Iya, betul. Misalnya, berapa lama jaring itu direndam di air. Istilahnya soak duration. Makin lama direndam, ya makin besar kemungkinan hewan non-target ikut ke jaring. Terus, menangkap ikan di malam hari. Ini juga ternyata meningkatkan risiko bycatch buat beberapa spesies, kayak burung laut di Alaska, itu terus lumba-lumba di Denmark juga disebut begitu. Ah, oke. Jadi bukan cuma soal alatnya, tapi gimana dan kapan pakainya tuh penting banget ya. Kalau gitu, dengan kita tahu faktor-faktor ini, apa dong yang bisa dilakuin buat nguranginnya? Ada harapan nggak sih dari sisi teknologi atau cara kerjanya? Ada harapan. Dan beberapa inovasi teknologi hasilnya cukup menjanjikan. Salah satu yang paling sering disebut dan kelihatan menonjol itu dari riset di Peru. Mereka coba pasang lampu LED di jaring. Lampu LED di jaring ikan. Iya, lampu LED kecil gitu. Hasilnya ternyata lumayan drastis. Bisa ngurangin bycatch penyu sekitar 74%, lumba-lumba kecil 71%, sama burung laut sampai 84%. Wow, banyak banget turunnya ya. Terus hasil tangkapan ikannya gimana? Nelayan nggak rugi? Nah, menariknya di situ. Studi itu nunjukin kalau tangkapan targetnya, ikan yang memang dicari nelayan, itu nggak berkurang secara signifikan. Jadi ini win-win solution ya.
Ada juga modifikasi lain, misalnya fluted gillnet. Jadi jaring insangnya dibikin ngambang sedikit di atas dasar laut. Oh, jadi nggak nyentuh dasar gitu? Betul. Di Laut Kuning Tiongkok, ini dicoba dan efektif banget ngurangin tangkapan sampingan ikan pipih yang udah terancam, turunnya 83-86%. Meskipun ya memang ada sedikit penurunan tangkapan target yang ukuran legal, sekitar 21-26%. Tapi penurunannya jauh lebih kecil dibanding penurunan bycatch-nya. Lampu LED itu kedengerannya simple, tapi kok dampaknya bisa segede itu ya? Keren sih. Tapi kan teknologi aja mungkin nggak cukup ya. Ada pendekatan lain nggak yang dibahas di sumber-sumber ini? Pastinya, teknologi itu perlu didukung sama manajemen perikanan yang lebih pintar. Misalnya, pakai monitoring elektronik, pasang video di kapal nelayan gitu. Oh, dipantau pakai kamera. Iya, seperti yang diuji coba di Denmark sama Norwegia. Ini bantu banget buat tahu kapan persisnya dan di mana lokasi yang risiko bycatch-nya paling tinggi. Jadi usaha pencegahannya bisa lebih tepat sasaran. Analisis data spasial temporal namanya. Jadi lihat pola kejadian berdasarkan lokasi dan waktu. Dari situ bisa diputuskan mungkin area tertentu ditutup sementara atau musim tangkapnya diatur. Praktek yang lebih sederhana juga bisa bantu kok. Kayak, ya itu tadi, kurangin waktu rendam jaring. Terus hindari nangkep malam hari di area-area tertentu. Sama jaga jaringnya biar tetap bersih dan kenceng. Katanya itu bantu buat burung laut. Tapi ya, tetap aja di lapangan itu tantangannya nggak gampang. Nah, ini dia tantangan. Pasti ada ya. Tantangan spesifiknya apa sih yang paling berat buat ngatasin bycatch ini menurut sumber kita? Ada beberapa nih yang disebut terus. Pertama, ya soal data. Data bycatch itu sendiri masih kurang banget di banyak tempat. Apalagi dari perikanan skala kecil. Dan lucunya, banyak info penting itu malah adanya di laporan teknis atau tesis yang susah diakses, bukan di jurnal ilmiah biasa. Istilahnya gray literature gitu. Oh, jadi datanya tersebar dan susah dicari ya? Betul. Kedua, soal penegakan aturan. Ini masalah klasik tapi krusial. Contoh paling sedih ya, kasus vaquita di Meksiko itu. Udah dilarang pakai jaring insang di habitatnya, tapi ya susah banget ditegakkan, populasi vaquita terus merosot. Ketiga, dan ini penting banget, perlu ada pengembangan alat tangkap alternatif yang efektif buat tangkap ikan target, tapi aman buat spesies lain. Dan yang paling penting, harganya terjangkau dan bisa diterima nelayan kecil. Nggak mengorbankan mata pencaharian mereka gitu loh. Nah, itu dia kuncinya ya, keseimbangan antara konservasi dan ekonomi nelayan. Tepat. Makanya, keterlibatan komunitas nelayan itu sendiri sama tata kelola perikanan yang kuat itu jadi kunci suksesnya. Tanpa semua ini, ya ancaman bycatch ini bakal terus menghantui. Oke, jadi jelas banget ya dari obrolan kita ini kalau bycatch jaring insang itu bener-bener masalah serius. Krisis konservasi global yang rumit mengancam banyak banget spesies laut. Dan dipengaruhi sama teknologi dan cara kita menangkap ikan. Iya, persis. Skalanya besar, dampaknya ngeri buat keanekaragaman hayati kita. Tapi seperti yang kita bahas tadi, ada kok harapan. Ada titik terang lewat inovasi kayak lampu LED, modifikasi alat tangkap, terus manajemen yang lebih cerdas pakai data. Cuma, yaitu kuncinya balik lagi ke data yang lebih lengkap, penegakan aturan yang serius, pengembangan alternatif yang masuk akal buat nelayan, dan yang paling penting, kerja bareng sama komunitas nelayan. Jangan lupa, tingkat bycatch sekarang ini untuk beberapa populasi kayak lumba-lumba harbor porpoise di Laut Baltik Barat, itu menurut sumber ini udah di atas ambang batas aman buat kelestarian populasi mereka. Udah nggak sustainable. Waduh, bener-bener bikin kita mikir ulang ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini satu hal yang bisa Anda renungkan lebih jauh dari diskusi kita, mengingat jutaan nelayan skala kecil di seluruh dunia itu hidupnya bergantung pada jaring insang ini. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan urgensi buat melindungi laut kita dengan kebutuhan sosial ekonomi komunitas pesisir ini, tapi secara adil dan berkelanjutan? Itu pertanyaan besarnya ya.